インドチャンネルへようこそ。今回は日本の歴史をご紹介します。それではご覧ください。Karet adalah seni beladiri yang berasal dari Jepang. Seni beladiri ini sedikit dipengaruhi oleh seni beladiri Cina Kenpo. Karet dibawa masuk ke Jepang lewat Okinawa dan mulai berkembang di Ryukyu Island. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Asal-usul karate berasal dari seni beladiri Cina. Diciptakan oleh Dharma, guru Buddha yang agung, manakala tengah bermeditasi di biara Sorinji Matsung, Provinsi Henan, Cina. Generasi Dharma selanjutnya menyebut beladiri ini dengan nama Sorinji Champo, yang berakar di Okinawa, melalui kontaknya dengan Cina pada abad ke-14. Lahirnya karate sebagai seni beladiri, diketahui pada abad ke-19, adalah Matsumara Sukon, seorang prajurit samurai dan salah satu master karate di Okinawa. Menurut sejarah, sebelum menjadi bagian dari Jepang, Okinawa adalah suatu wilayah berbentuk kerajaan yang bebas, merdeka pada waktu itu. Okinawa mengadakan hubungan dagang dengan pulau-pulau tetangga. Salah satu pulau tetangga yang menjalin hubungan kuat adalah Cina. Hasilnya, Okinawa mendapatkan pengaruh yang kuat akan budaya Cina. Sebagai pengaruh pertukaran budaya, banyak orang-orang Cina dengan latar belakang yang berbeda-beda datang ke Okinawa mengajarkan bela diri pada orang-orang setempat. Sebaliknya, orang-orang Okinawa juga banyak yang hijrah ke Cina. Sekembalinya ke Okinawa, mengajarkan ilmu yang sudah didapatkan di Cina. Pada tahun 1477, Raja Soshin Nagamin di Okinawa memberlakukan larangan pemilikan senjata bagi golongan pendekar. Tahun 1608 kelompok samurai Satsuma, dipimpin oleh Shimazura Hisa masuk ke Okinawa, dan tetap meneruskan larangan ini. Bahkan pengadilan Bahu Chen juga menghukum bagi orang yang melanggar larangan. Sebagai tindak lanjut atas peraturan ini, orang-orang Okinawa berlatih Okinawat, begitu mereka menyebutnya, dan Ryuku Kobudo, seni senjata. Secara sembunyi-sembunyi mereka berlatih. 3 aliran pun muncul, masing-masing memiliki ciri khas yang namanya sesuai dengan daerah asalnya, yaitu Tomori, Sui, dan Naha. Namun demikian, pada akhirnya Okinawa mulai diajarkan ke sekolah-sekolah. Tidak lama setelah itu, Okinawa menjadi bagian dari Jepang, membuka jalan bagi karate masuk ke Jepang. Gichin Funakoshi sebagai instruktur pertama, ditunjuk mengadakan demonstrasi karate di luar Okinawa bagi orang-orang Jepang. Gichin Funakoshi sebagai bapak karat dunia, dilahirkan di Suri, Okinawa pada tahun 1868. Gichin Funakoshi belajar karate pada Azato dan Itosu. Setelah berlatih begitu lama, pada tahun 1916, Gichin Funakoshi diundang ke Jepang untuk mengadakan demonstrasi di Butokukai yang merupakan pusat dari seluruh beladiri Jepang saat itu. Selanjutnya pada tahun 1921, putra mahkota yang kelak akan menjadi kaisar Jepang datang ke Okinawa dan meminta Gichin Funakoshi untuk demonstrasi karate. Bagi Gichin Funakoshi undangan ini sangat besar artinya, karena demonstrasi itu dilakukan di arena Istana Suri. Setelah demonstrasinya yang kedua di Jepang, Gichin Funakoshi seterusnya tinggal di Jepang. Selama di Jepang pula, Gichin Funakoshi banyak menulis bukunya yang terkenal hingga sekarang seperti Ryukyu Champo Karet dan Karet Kyoan. Sejak saat itu, klub-klub karate terus bermunculan, baik di sekolah dan universitas. Gichin Funakoshi selain ahli karet, juga pandai dalam sastra dan kaligrafi. Nama Sotokan diperolehnya sejak kegemarannya mendaki Gunung Torao yang berarti ekor harimau. Di mana dari sana terdapat banyak pohon cemara, tertiup angin yang bergerak seolah gelombang yang memecah di pantai. Terinspirasi oleh hal itu, Gichin Funakoshi menulis sebuah nama Soto. Sebuah nama yang berarti kumpulan cemara yang bergerak seolah gelombang, dan Han yang berarti ruang atau balai utama, tempat murid-muridnya berlatih. Simbol harimau yang digunakan karat Sotokan yang dilukis oleh Hoan Kosugi, salah satu murid pertama Gichin Funakoshi, mengarah kepada filosofi tradisional Cina yang mempunyai makna bahwa harimau tidak pernah tidur. Digunakan dalam karate Sotoka.
Karena bermakna kewaspadaan dari harimau yang sedang terjaga, dan juga ketenangan diri, pikiran yang damai yang dirasakan Gijin Funakoshi ketika sedang mendengarkan suara gelombang pohon cemara dari atas Gunung Torao. Sekalipun Gijin Funakoshi tidak pernah memberi nama pada aliran karatnya, murid-muridnya mengambil nama itu untuk dojo yang didirikannya di Tokyo sekitar tahun 1936 sebagai penghormatan pada sang guru. Shotokan adalah karat yang mempunyai ciri khas beragam teknik, pukulan tendangan, dan lompatan. Gerakan yang ringan dan cepat. Gijin Funakoshi percaya bahwa akan membutuhkan waktu seumur hidup untuk berlatih, menguasai untuk penekanan fisik dan bela diri. Gijin Funakoshi mempertegas keyakinannya bahwa karat adalah sebuah seni. Selanjutnya, Gijin Funakoshi menjelaskan makna kata kara pada karat, mengarah kepada sifat kejujuran, rendah hati dari seseorang. Walaupun demikian, sifat kesatria tetap tertanam dalam kerendahan hatinya. Demi keadilan, berani maju sekalipun berjuta lawan tengah menunggu. Gijin Funakoshi meninggal dunia pada tanggal 26 April 1957. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like and comment. 最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。